Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia. NIM saya 2202010101888. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah tugas dari Bapak dosen, Bapak Joko Suharyanto. Mata kuliah Hukum Bisnis, kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJ. Baik, kita langsung saja. Apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis seperti kasus ini? Kesepakatan para pihak, apakah terdapat kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai besaran royalti jangka waktu pembayaran dan kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Dua, interpretasi kontrak, bagaimana cara menginterpretasikan klausul kontrak yang dianggap saling bertentangan atau ambigu. Pemenuhan kewajiban, apakah kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kontrak. Jika salah satu pihak dianggap melanggar, apa konsekuensinya? Force majeure, apakah terdapat klausul force majeure yang dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau perubahan regulasi yang tidak dapat diprediksi. Penyelesaian sengketa, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam kontrak? Apa akan diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau melalui pengadilan? Berikutnya, bagaimana peraturan hukum di Indonesia sengketa kontrak antara dua etnis bisnis? Di Indonesia, sengketa kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Beberapa pasal yang relevan antara lain adalah pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, serta pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang prestasi. Selain itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur mengenai hubungan hukum antara perseroan terbatas dan pihak ketiga. Berikutnya, berikan rekomendasi mengenai penyelesaian kontrak kerjasama yang dapat mencegah hukum di masa depan. Jelas dan spesifik, semua klausul dalam kontrak harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tidak ambigu. Hindari penggunaan istilah multitafsir. Komparatif, kontrak harus mencakup semua aspek yang relevan melalui dari hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, mekanisme pembayaran, hingga penyelesaian sengketa. Seimbang, kontrak harus dibuat secara seimbang, tidak menguntungkan salah satu pihak secara berlebihan. Konsultasi dengan ahli, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang notaris atau pengacara untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausul force majeure, masukkan klausul force majeure untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali para pihak.
Mekanisme menyelesaikan sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif seperti mediasi atau arbitrase untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Berikutnya kesimpulannya. Kesimpulan dalam bisnis kontrak yang disusun dengan baik tidak hanya melindungi kepentingan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan antara para pihak dengan memperhatikan aspek hukum yang relevan. Memilih penyelesaian sengketa yang sesuai dan menyusun kontrak dengan teliti, PT JKLN dan mitra bisnis lainnya dapat meminimalkan resiko sengketa di masa depan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.